Salam. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam channel kita ini, channel Langsung Sitorus, yang kita gunakan untuk menafsirkan evangelium yang akan dikhotbahkan di kebaktian minggu kita. Dan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan dikhotbahkan pada minggu perayaan hari kedua Natal Yesus Kristus, tanggal 26 Desember tahun 2023, tepat hari Selasa, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Untuk memulai perenungan kita, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih semuanya. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih ditentukan dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 13, seluruhnya isi Mazmur ini, yang oleh lain disebut judulnya Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Marilah kita baca Mazmur 96 ayat 1 sampai 13. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, memelihara,
memahami, mengerti, menghayati, menghidupi dan mengamalkan firman Tuhan. Amin. Kepada kita disuguhkan juga tema daripada perenungan kita, yakni Tuhan itu Raja, sebagaimana disebut di dalam ayat 10. Jehovah itu Raja. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Pemazmur yang tidak menyebut namanya sangat indah menyusun pengakuan atau hasil pengamatannya, keyakinannya tentang Tuhan yang Maha Agung itu dibandingkan dengan Elohim lain atau ilah-ilah lain yang dikatakan itu semua hampa dan patung-patung tidak bisa berbuat apa-apa. Yang jelasnya bahwa pemazmur sangat mengumandangkan dalam mazmurnya keyakinannya yang monoteistis, yang percaya kepada pengakuan iman rasuli seperti dikatakan dalam pengakuan iman orang Israel. Shema Israel, Jehovah Elohinu, Jehovah Ehad. Jehovah Tuhan kita itu atau Allah kita itu adalah Allah yang Esa atau Tuhan yang Esa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam perikop ini kita temukan kata Elohim juga dalam arti ilah-ilah lain atau Allah-Allah lain. Jadi dua kali dipergunakan dalam dua arti. Kalau orang Israel memakai kata Elohim bersama dengan kata Jehovah Elohim atau bersendiri pun, itu pertanda bahwa Jehovah itu adalah yang maha kuasa. Di dalam dirinya bertumpu segala kemahakuasaan, kemahahadir, segala yang maha lah. Tapi di pihak lain untuk mengatakan dewa-dewi sembahan yang tidak berguna bagi orang Israel juga dipakai istilah Elohim, Theoi. Itu adalah keberhalaan dewa-dewa asing dan yang menurut iman percaya orang Israel yang benar bahwa menyembah dewa-dewi seperti itu hampa, kosong, karena tidak bisa berbuat apa-apa itu. Pemazmur pertama-tama mengajak para pendengarnya untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Mungkin termasuk mazmur yang dikarangnya ini dipandang sebagai nyanyian baru bagi Tuhan. Tetapi mengapa ya juga di buku ende kita ada dikatakan ende hon ende daim baru. Itu kan kita nyanyikan pada waktu menjelang tahun baru juga. Tapi apa artinya menyanyikan nyanyian yang baru? Mungkin itu yang perlu kita dalami agar kita bisa memahami segala bentuk kesaksian iman pemazmur dalam seluruh Mazmur 96 ini. Nyanyian lama apa? Nyanyian lama itu adalah sifat manusia atau ekspresi manusia yang menyatakan bahwa Tuhan itu adalah ibarat hamba bagi manusia, bukan Tuhan. Jadi manusia menjadi Tuhan daripada Jehovah itu. Manusia membuat Tuhan itu yang bisa diatur-atur oleh manusia. Itulah nyanyian lama. Agama-agama
Selain agama yang berdasarkan Alkitab pun berbuat begitu terhadap ilah-ilah mereka. Bahwa Tuhan atau dewa dewi yang mereka sembah itu adalah dipandang sebagai yang bisa diatur-atur oleh mereka. Ya, kadang-kadang juga orang Kristen bisa membuat Tuhan itu sebagai jaga malam baginya kan. Tukang memberkati aja. Tuhan, jagalah kami pada malam hari ini agar tidak terjadi kecelakaan. Jagalah kami dalam perjalanan kami agar kami sehat walafiat sampai kembali ke rumah. Itulah lagu lama ya. Nyanyian lama lah itu. Nyanyian baru apa? Yang perlu kita nyanyikan adalah pengakuan akan semua tindakan Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan tidak memandang kita, entah kita manusia berdosa atau manusia yang bagaimana kita. Yang sehat, yang sakit, yang difabel, yang sempurna. Tidak dipandang seperti itu. Yang penting Tuhan berkarya untuk semua. Itulah nyanyian baru. Apalagi kita mengenalnya itu di dalam Yesus Kristus ya. Jadi orang sering membuat seperti dikatakan oleh orang Inggris, the man make God to be dog. Itulah nyanyian lama. Nyanyian lama itu, God itu, GOD adalah kebalikan daripada DOG, anjing. Jadi, kalau people make God to be dog, ya itulah nyanyian lama yang menyuruh Tuhan berburu untuk kepentingan manusia itu. Sekarang pemazmur mengajak kita untuk nyanyian baru, yakni yang menyaksikan karya-karya Tuhan yang kita alami. Kita minta atau tidak kita minta. Sehingga ada nyanyian baru mengatakan, don't make God to be dog. Jadi jangan kau membuat Tuhan itu seperti anjing yang kau kau pegang talinya, ikat-ikat dan suruh mengawal kau setiap saat. Don't make God to be dog. Ya orang Inggris saya nggak tahu itu dari mana saya tahu itu. Tapi itulah yang saya dengar dikatakan orang. Yang benar itu, jangan buat Tuhan kita itu sebagai anjing peliharaan kita di rumah yang suka-suka kita kepadanya. Jangan. Karena apa? Dia lebih besar dari kita. Kita yang harus dikendalikan oleh Tuhan dengan tali res, yakni firman dan rohnya. Dan kita harus mau. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pemazmur benar-benar memperlakukan Tuhan dalam kesaksian imannya di mazmur ini sebagai Tuhan yang sebenarnya. Dan dia adalah, atau pemazmur itu hanyalah satu orang yang memuji dan memuliakan Tuhan, sehingga dia mau mengajak semua orang memberitahukan Tuhan yang dia kenalnya itu. Jadi nyanyian baru itu adalah nyanyian kesaksian iman tentang karya-karya Tuhan yang telah dilakukan Tuhan demi kemaslahatan kita umat manusia, demi keselamatan seluruh umatnya, demi kehidupan surgawi kita di dunia
dan juga demi masuknya kita ke surga kelak apabila kita sudah meninggalkan dunia ini. Jadi sudah sangat pantas dan benar ajakan dari pemazmur ini, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, karena mereka itu semua adalah bala tentara Tuhan kan. Semua ciptaan itu terhitung sebagai bala tentara Tuhan, baik malaikat-malaikat di sorga dan semua makhluk di bumi, tumbuh-tumbuhan, air dan lain-lain. Apapun yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan, dan mereka harus menyanyi bersama, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, pengakuan akan kebesaran Tuhan, dan nyanyian itu menjadi alat mengabarkan keselamatan yang dari Tuhan dari hari ke hari. Makanya orang Kristen itu kan mengetahui sangat banyak nyanyian, dan kiranya kehidupan kita penuh nyanyian juga. Sangat disayangkan kita tidak sering bernyanyi-nyanyi waktu jalan, kita tidak sering nyanyi-nyanyi waktu mimpi, kita tidak sering nyanyi-nyanyi waktu istirahat. Padahal kalau kita menyanyi dan menyanyi dan menyanyi, dan nyanyian kita betul-betul bagus, merupakan anugerah Tuhan kepada orang Kristen sebagai umat yang bernyanyi, kita pasti tidak segera pikun. Ya. Jadi kalau Anda ingin tidak cepat pikun, isilah otakmu dengan nyanyian-nyanyian baru bagi Tuhan yang sudah tersedia di dalam buku nyanyian rohani kita. Dan biarlah nyanyian itu yang terungkap waktu mimpi, nyanyian itu yang kita kumandangkan waktu istirahat, waktu bersiul-siul, atau waktu pergi naik gunung, waktu kita pergi menjelajahi dunia. Nyanyian itulah yang mengusir semua kesedihan kita. Nyanyian itu yang memberikan semangat bagi kita. Maka rajinlah untuk menyanyikan nyanyian baru. Bisa saja kalau kita tidak bisa mengubah ya nyanyian yang sudah ada, tetapi kalau kita punya talenta untuk mengubah nyanyian-nyanyian, mari kita ubah juga. Walaupun di dunia ini sudah lebih 1 juta nyanyian rohani di kalangan umat Kristen dalam berbagai bahasa, masih kurang itu. Karena Tuhan masih menginginkan kita membuat nyanyian baru dan menyanyikan nyanyian baru yang berisi cerita tentang kemuliaan Tuhan. Kemuliaan sudah kita tahu adalah hal-hal yang menunjukkan apa yang telah diperbuat oleh Tuhan yang sangat agung, dan kita mengaguminya, dan oleh karena kekaguman kita kepada karya-karya Tuhan itu, makanya kita memuliakan Dia. Jadi Tuhan mulia melalui ciptaannya kan. Tuhan berbobot, berguna, bermanfaat bagi kehidupan dunia ini. Itu yang harus kita ceritakan di antara bangsa-bangsa dengan segala bahasa. Tuhan memberikan bahasa yang beraneka ragam untuk menjadi berkat bagi manusia, bukan? Dan perbuatan-perbuatan Tuhan itu di antara suku bangsa. Indonesia yang beraneka ragam suku bangsanya harus mendengar kumandang nyanyian baru pemuliaan Tuhan. Mari kita gunakan itu. Ya, kita bersyukur banyaknya paduan suara, banyaknya nyanyian-nyanyian yang mengiringi renungan-renungan, banyaknya nyanyian itu. Dan sekarang ini dengan ada medsos, ya, biarlah seluruh dunia juga memuji, walaupun mereka tidak menjadi orang Kristen. Kita senang melihat ada kawan-kawan yang mau menyanyikan nyanyian yang isinya memang netral, ya. Bisa dinyanyikan untuk memuja dewa mereka, bisa dinyanyikan untuk memuja Jehovah. Para komponis kita ada sengaja untuk itu, agar bisa nyanyian itu digunakan. Dan kita pun kalau ada nyanyian mereka yang enak untuk kita tujukan memuji Tuhan,
memuliakan Tuhan, ya jangan merasa sungkan untuk menyanyikan lagu yang mereka gubah itu kan. Ya, tak apa-apa kok. Kita tujukan kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi pemazmur mengakui bahwa maha besar Tuhan kita itu. Terpuji sangat dahsyat pada segala karyanya. Lebih dahsyat dari apa yang didewa-dewakan orang. Ya. Dia lebih dahsyat daripada segala Allah, kata pemazmur. Karena segala Allah itu, ilah-ilah itu, ya kita katakanlah ilah-ilah lain yang kita tidak imani berdasarkan iman Kristen Alkitabiah kita, ya. Semuanya itu hampa. Bagaimana hubungannya itu dengan nama Allah kita yang diterjemahkan dalam bahasanya, bahasa bangsa-bangsa? Apakah itu juga hampa? Ya itu memang menarik itu, karena Jehovah diterjemahkan Tuhan, Elohim diterjemahkan dengan Allah, atau Debata, Naibata, ya, Lualangi dan lain-lain, ya. Apakah itu nama dewa yang hampa juga? Enggak. Kalau nama-nama itu yang sudah menjadi terjemahan nama Tuhan Allah Alkitabiah, dan kita kenal Dia sebagai Allah yang Alkitabiah, sebagai Tuhan sebagaimana disaksikan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maka Dia adalah Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan bukan dewa yang hampa lagi. Ya, tetapi kalau memang tidak ditujukan kepada Tuhan yang satu itu, yang kita percaya berdasarkan Alkitab, ya dia menjadi hampa kan. Ya. Di bahasa Batak kan gitu. Apa artinya menurut kata dasarnya? Ya. Dewa tertinggi. Terjemahan daripada Allah Elohim, dewa tertinggi. Nah, kalau itu kita pahami berdasarkan Alkitab, tentu saja dia bukan lagi dewa yang hampa. Tapi yang lain-lain pasti hampa, karena ya apa jawaban mereka, seperti patung-patung itulah itu. Ya. Keagungan dan semarak ada di hadapan Tuhan kita. Itu sudah jelas. Mana itu buktinya? Lihatlah pohon-pohon itu, keagungan itu. Lihatlah hujan, petir, awan, ya, angin yang bertiup. Semua itu menandakan keagungan Tuhan dan kebesarannya. Ya. Semaraknya. Tuhan sering digambarkan datang dengan semaraknya dalam awan-awan, ya kan? Yang artinya ada kesejukan bersama Tuhan. Kan kayak gitu. Jadi Tuhan itu namanya pun Allah, ada yang maha kuasa, yang kuat dan hormat, ya. Kepada kita diberikan kemuliaan dan hormat. Makanya kita pergunakanlah kemuliaan dan hormat yang dianugerahkan Tuhan itu kepada kita untuk memuliakan Tuhan dan hormat kepada Tuhan. Jangan seperti orang ateis dan komunis pura-pura menyangkal padahal sebenarnya mereka membohongi dirinya itu. Mana mungkin manusia menyangkal Tuhan penciptanya, kecuali dalam mulutnya dan hatinya yang nakal kan. Kalau dia sadar kemanusiaannya, pasti dia akan mengatakan Tuhan itu adalah yang menciptakan saya, katanya gitu. Jadi hanya kepada Tuhan kemuliaan itu yang cocok kita gunakan dan kekuatan. Ya, kalau kita memuliakan senjata, memuliakan bom nuklir, dan kekuatan kita andalkan kepada senjata, kepada keganasan hati, hancurlah dunia ini kan. Tapi kalau kita arahkan kemuliaan dan hormat itu kepada Tuhan, damai sejahtera di dunia ini. Dan itu yang kita cari. Kita hidup di dunia mencari nafkah, beragama, berserikat, berorganisasi untuk mencari damai sejahtera dan keadilan dan kemakmuran kan gitu. Jadi nama Tuhan itu adalah Jehovah, Elohim, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, Ruach HaKadosh, Roh Kudus. Itu nama Tuhan kita yang Maha Esa itu. Dan itulah yang menunjukkan kekuatan dan kemuliaannya. Ya memang, kalau kita memang mengenal Tuhan kita secara benar,
udah pastilah kita membawa persembahan kepada Dia. Persembahan yang utama apa? Persembahan yang utama adalah tubuh, roh, dan jiwa kita yang segambar dengan Tuhan diciptakan, ya kan begitu. Ya, jadi kalau kita kudus artinya khusus bekerja untuk Tuhan, walaupun kita hidup untuk kita. Apa salahnya rupanya kita bekerja untuk Tuhan demi kemuliaan Tuhan? Dan kalau kita bekerja untuk Tuhan, dikhususkan bekerja untuk Tuhan, kita semakin mulia doang. Ya kan? Dan kalau memang kita menyangkal itu, gemetarlah kita, takut. Dunia ini tidak goyah, tidak tegak. Sampai sekarang rahasia itu ya, bahwa planet-planet kita bisa beredar teratur sekali, tanpa tabrakan ya. Dan itu yang ditiru manusia dengan satelit-satelitnya, kan kayak gitu. Jadi apa yang mengatur itu? Tegak dunia ini tidak goyah ya. Tapi yang paling penting kita gunakan adalah kita perhatikan Tuhan Yesus datang sebagai hakim ke tengah dunia ini. Tidak ada hakim yang lain kecuali Dia. Bukan hanya orang Kristen yang mengakui itu menurut agamanya. Agama orang lain pun mengakuinya. Makanya saya ajak semua umat manusia, semua umat yang mengatakan dirinya Yesus itu Nabi Isa dan lain-lain, yang mengakui sebagai hakim, jangan sangkal Yesus datang sebagai hakim. Dia pasti akan menghakimimu. Dan kalau kedapatan kau tidak becus, tidak tahu kebenaran Tuhan Yesus Kristus, sama saja dengan orang Kristen yang mengatakan Tuhan, Tuhan padahal kosong, akan dibuang ke neraka. Sudah ada ubahnya itu kan. Jadi lebih baik kita menyerah kepada Tuhan sekarang ini dan membawa persembahan kita dari diri kita menjadi kehormat bagi Dia, sehingga dunia bersorak-sorak dan kita pun nanti kedatangan Tuhan untuk menghakimi, kita dapat bersorak-sorak karena kita kedapatan sebagai orang yang setia bekerja untuk Tuhan dan untuk kemanusiaan yang diinginkan oleh Tuhan. Tahuilah, itu tidak diragukan bahwa Tuhan akan menghakimi bumi, menghakimi dunia. Dia berhak untuk itu karena Dialah yang menciptakannya, Dia yang mengaturnya. Kalau ada kedapatan yang tidak teratur, ya memang harus dihukumlah. Sama seperti di negara ini, siapa yang melanggar undang-undang hukum negara, ya dihukumlah. Di periode yang akan datang, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 dan segala hukum-hukum yang berlaku akan semakin keras, Bapak Ibu Saudara. Itu sesuai dengan tuntutan Alkitab. Jadi kita peringatkanlah agar semua yang terpilih jadi legislatif, jadi eksekutif, dari presiden dan cawapres, ya, wakil presiden, para menteri-menteri, jangan lagi korupsi. Nanti berat hak hukumannya. Tuhan tahu itu. Jadi jangan harus KPK yang menindak, baru tindakan hukuman mati bikin jerah. Lebih baik kita menjerahkan diri sendiri tidak berdosa, agar kita bebas dari hukuman Tuhan. Kalau kau lolos sekarang ini, tapi tidak bisa lolos dari hadapan Tuhan kok, iya kan? Tuhan tahu semua liku-liku kehidupan kita. Dia akan menghakimi kita dengan adil, dengan kesetiaannya. Coba bayangkan, Tuhan menghakimi umat manusia dengan kesetiaannya. Mengapa dengan kesetiaannya? Tuhan setia kan? Setia mengurus kita, membuat jalan keselamatan kepada kita. Kita tidak mau berjalan dalam keselamatan itu, ya tentu saja marah Dia kan. Maka sebelum terlambat, ikutlah setia kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan belakangi Dia. Sedangkan di dunia ini pun kalau ada kawan yang membelakangi kawannya, ngeri juga dong akibatnya. Ya, Tuhan memberkati kita. Selamat hari Natal. Ya, mari beritakan Injil Kristus ke seluruh dunia, baik melalui nyanyian kita, musik-musik kita semuanya berkumandang, ya, keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan, bergema segala kemaslahatan umat manusia yang telah dikerjakan Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus, karena Engkau datang dan Engkau pasti datang untuk menghakimi kami.
Kiranya kami ditolong untuk menyesuaikan hidup kami mengikut Engkau yang maha mulia dan maha agung. Kiranya kami juga dituntun menyadari semua kemuliaan yang harus Engkau miliki, dan kami akan menggunakan kemuliaan yang Kau anugerahkan kepada kami untuk memuliakan Engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kasihanilah bangsa kami semua. Kiranya mujizat-Mu terjadi oleh karena kehidupan bangsa Indonesia di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau pemilu dapat berjalan dengan sangat aman, dengan sangat baik, dan tidak ada kekacauan di negara kami. Demi kuasa-Mu dan kemuliaan nama-Mu lah semuanya itu. Dan siapapun yang terpilih menjadi presiden, wakil presiden, legislatif di tingkat manapun, dan juga terpilih menjadi menteri-menteri dan pejabat-pejabat negara, kiranya mereka tidak mengkhianati-Mu melalui tindakan-tindakan korupsi yang memperkaya diri sendiri secara tidak sah, tidak berdasarkan hukum yang berlaku. Tuhanlah yang mencegah semuanya kejahatan bisa terjadi di negara kami. Dan berikan hikmat kepada kami semua, terutama kepada pemimpin-pemimpin agama, agar mereka berhikmat. Jangan mengasah kebencian terhadap umat beragama lain, tetapi saling berangkulan untuk berdamai, berkasih-kasihan, hidup di dalam kasih dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Sempurnakan doa kami Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kabulkanlah itu.